Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatia Serawati Asana. Saya adalah seorang guru kejuruan produktif jurusan perhotelan dari SMK Negeri 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya adalah salah seorang peserta Diklat 24 Samisanov, yaitu dalam pelatihan membuat kuis hot dengan Kahoot. Di sini saya akan membuat laporan pelaksanaan kuis Kahoot bersama siswa. Ini adalah merupakan tugas akhir dari Diklat 24 Samisanov ini. Nah, di layar laptop saya sekarang, saat ini sudah ada halaman awal atau beranda dari Kahoot. Namun sebelumnya sedikit saya informasikan tentang Kahoot ini. Kahoot ini adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ini adalah permainan pembelajaran. Kemudian Kahoot juga ini adalah kuis pilihan ganda atau bentuk lainnya yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajah web ataupun aplikasi Kahoot itu sendiri. Di sini saya sudah membuat beberapa beberapa kuis. Pada tampilan home ini dapat kita lihat ada 5 menu utama dari Kahoot. Ada home atau beranda seperti yang sedang kelihatan saat ini. Kemudian ada discover. Discover ini adalah kumpulan apa saja yang bisa kita temukan tentang Kahoot ini dari seluruh dunia atau secara internasional. Library ini adalah Kahoot, kuis-kuis Kahoot yang sudah kita buat. Jadi kalau kita memiliki akun, maka kita dapat mencari kuis yang sudah kita buat ini di library. Kemudian report, ini adalah laporan pelaksanaan Kahoot yang sudah kita mainkan bersama siswa. Kemudian grup, ini kalau kita membuat sebuah grup bersama siswa. Kita kembali ke home. Nah, di sini di tampilan awal ini ada 3 jenis kuis yang sudah saya buat. Ini bisa kita lihat di sini. Yang salah satunya nanti akan saya mainkan bersama siswa. Saya akan mainkan yang konsier. Nah, di kuis konsier ini saya memiliki 7 pertanyaan yang akan saya share ke siswa untuk dijawab. Namun sebelumnya, di sini bisa kita lihat jenis pertanyaan apa saja. Pada akun kuis gratis ini, kita hanya dibolehkan untuk membuat 2 jenis pertanyaan, yaitu kuis dalam hal ini multiple choice dan true or false. Untuk di Diklat 24 Samisanov ini, kita diharuskan untuk membuat masing-masing pertanyaan dengan image atau gambar, kemudian nanti memasukkan video. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Dari 7 pertanyaan, saya punya 1 pertanyaan yang terkait dengan video. Nah, video ini dari video dengan durasi beberapa menit ini, saya sudah memotong hanya untuk beberapa detik yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi tidak semua. Kemudian masing-masing soal dengan durasi pengerjaan waktu atau time limitnya yang sudah ditentukan. Misalkan untuk video ini durasinya adalah 2 menit untuk dikerjakan. Kemudian soal-soal lainnya adalah 1 menit. Kita lanjut. Akan masuk ke dari kotak dialog ini ada beberapa penawaran. Tes di Squid Kahoot, artinya kita dibolehkan untuk mengetes apakah kuisnya ini sudah bisa berjalan, atau play now, kita akan memainkan sekarang, atau share it with others, artinya kita akan membaginya dengan orang lain. Kita akan langsung saja play now kepada siswa. Nah, pada saat permainan ini kita ditawari teach dan assign. Teach ini artinya kita akan bermain bersama siswa di mana secara otomatis nanti kita akan bermain live atau secara langsung di tampilan layar kita, kemudian di saat yang bersamaan juga akan tampil di layar perangkat atau Android siswa. Kemudian kalau yang assign ini adalah bentuk penugasan. Dalam artian kita akan menetapkan waktu untuk siswa mengerjakan. Jadi assign ini seperti pekerjaan rumah. Kita memberikan rentang waktu beberapa hari tertentu atau beberapa jam tertentu untuk siswa mengerjakan. Jadi siswa dapat mengerjakannya kapan saja dan di mana saja. Kita akan mulai dengan yang teach. Karena saya akan bermain dengan siswa. Ya.
Sekarang sudah tampil, kita masih belum langsung ke pinnya, kita masuk di pengaturan dulu. Di sini kita akan tentukan hal-hal apa saja yang perlu diatur. Di sini ada beberapa tombol atau beberapa tombol yang bisa kita aktifkan atau dinonaktifkan. Antara lain, friendly nickname generator ini adalah tawaran untuk dari Kahoot akan memberikan nama sesuai dengan pilihan dari Kahoot. Jadi kita siswa atau kita bisa memilih nama yang sudah ditawarkan. Tapi di sini saya off-kan saja karena di sini saya ingin anak-anak menuliskan nama mereka sendiri. Kemudian show question and answer on player's device. Ini artinya bahwa pertanyaan dan jawaban akan tampil di layar pemain. Nah, ini adalah upgrade terbaru dari Kahoot, di mana kalau yang lalu itu pertanyaannya tidak muncul di perangkat siswa, tapi pertanyaan hanya muncul di perangkat guru, sehingga di layar siswa itu hanya ada jawaban. Kemudian ada lobby music. Lobby music di sini kita bisa memilih beberapa jenis musik yang ditawarkan. Saya akan memilih yang trance. Kita coba dengar. Trance, mana tadi? Trance, ya. Oke. Bisa, kita akan mengambil yang trance. Kemudian ada randomized order of question, artinya pertanyaan akan diacak, kemudian jawaban juga akan diacak, kemudian ini kita on-kan semua. Kemudian ada beberapa yang kita off-kan saja, contoh rejoin after every game. Ini artinya bahwa anak-anak boleh menjoin kembali atau boleh mengulang kembali permainannya. Nah, ini kita off-kan saja, sehingga anak-anak hanya boleh mengerjakannya sekali. Kita mulai. Saya akan menekan yang klasik. Ini yang team mode, kalau ini bekerja secara tim. Nah, di sini akan sementara loading untuk game pin. Kita akan diberikan pinnya nanti, yang nantinya akan kita share ke siswa. Ya, nah ini adalah pin 9786064. Untuk memasukkan pin ini, siswa harus masuk di www.kahoot.it, kemudian memasukkan pin yang sudah ada ini. Kita akan menunggu beberapa saat untuk siswa masuk ke game kita. Untuk melihat tampilan di layar siswa, saya akan masuk ke Kahoot juga sebagai siswa. Ya, baik. Kita akan mulai sambil menunggu yang lain untuk bergabung. Ya, nah ini adalah pertanyaan pertama. Jenis barang berikut yang disebut dengan istilah briefcase. Jadi ini adalah pilihan ganda atau multiple choice. Kita lihat di tampilan siswa. Sama seperti ini juga, ada pertanyaan, kemudian ada pilihan jawaban. Sini sudah ada 3 orang yang menjawab. Waktunya adalah 1 menit untuk masing-masing soal. Sudah ada 4 orang yang menjawab. Ya, dari 4 orang, 5 orang yang menjawab, 3 menjawab benar. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, Fahri menduduki peringkat pertama dari 5 siswa yang bergabung.
Soal kedua. Ya, di sini sudah ada satu orang yang menjawab. Bellboy adalah personil dari seksi sudah ada 5 jawaban atau 5 orang yang menjawab. Kita akan lihat waktunya sama, adalah 1 menit. Ya, 6 yang menjawab, 2 yang menjawab. Kita lanjut, next. Ya, di sini yang menarik dari permainan ini adalah di sini ada papan peringkatnya, sehingga setiap siswa menjawab dengan benar, nama mereka akan naik ke atas, walaupun juga jawabannya sama atau benar, tetapi yang lebih cepat menjawablah yang akan menduduki peringkat paling atas. Pertanyaan ketiga. Sudah ada 1 orang yang menjawab benar, yang menjawab. Ini kalau di tampilan siswa akan seperti ini. Sudah ada 4 orang yang menjawab benar. Dari 6 orang, 5 menjawab benar, 1 menjawab salah. Kita lanjut, kita lihat lagi papan peringkatnya. Iya, Fahri paling atas, disusul Aira, kemudian Friska, Faradila, dan Nurdiana. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, ini adalah video, seperti yang sudah saya katakan tadi. Untuk soal video ini, durasi waktu untuk menjawabnya adalah 2 menit. Good morning, Ritz-Carlton Berlin concierge Thomas Munkel. How can I help you? Good morning, Ritz-Carlton Berlin concierge Thomas Munkel. How can I help you? Of course. Goodbye. Sudah ada 4 yang menjawab benar. Sudah ada 4 yang menjawab. 5. Kita tunggu karena waktu untuk mengerjakan soal dengan video ini adalah 2 menit. Sementara loading untuk Aira. Di sini kita bisa, kalau semuanya sudah menjawab, kita bisa skip saja tanpa harus menghabiskan waktu yang di sini. Kita coba skip. Ya, 1 menjawab salah, 4 menjawab benar. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikut. True or false? Kita lihat sudah ada 2 orang yang menjawab, 4 orang. Sini saya menjawab juga. Ya, semuanya benar, menjawab dengan benar. Kita lanjut ke soal yang terakhir, sepertinya soal nomor 7. Belum, soal nomor 6 ya. Sudah ada 1 yang menjawab.
3 yang menjawab. Ada 5 yang menjawab. Kalau 5 sudah menjawab semua, kita bisa skip lagi supaya waktunya tidak terlalu lama. Ya, ternyata dari 5 pemain, 3 menjawab benar, 2 menjawab salah. Kita lanjut. Ya, Fahri masih menduduki peringkat yang paling atas. Kita berikut. Personil konsier yang bertugas menyampaikan informasi tentang hotel kepada tamu adalah kurir. Sudah 5 yang menjawab benar, yang menjawab. Ya, ternyata salah. Nah, di sini kelihatan ya kalau misalkan siswa tersebut menjawab salah. Nah, dari 6 pemain, 3 menjawab benar, 3-nya menjawab salah. Jawabannya adalah Inquiry Club. Soalnya sudah selesai, ke-7 soal sudah selesai. Kita akan lihat seperti apa nilainya. Siapakah yang akan menduduki peringkat pertama untuk konsier ini. Kita lihat dulu di tampilan siswa. Di sini adalah Aira menempati posisi yang ketiga. Sementara di sini Fahri posisi pertama, Friska posisi yang kedua, dan Aira posisi yang ketiga. Demikianlah permainan bersama siswa yang sudah kita lakukan. Oke, sekarang kita kembali ke awal. Ini kita bisa di-close saja. Baik, setelah kita lakukan permainan tadi bersama siswa, kita akan melihat laporan. Kita bisa melihat di sini. Nah, ini yang sudah barusan diselesaikan itu berada pada bagian paling atas. Ini, kemudian sekarang kita coba download untuk laporannya. Ada 3 titik di sebelah kanan. Kemudian ada download report. Download this report either to your computer or Google Drive. Di sini kita ditawarkan apakah kita akan mendownloadnya ke dalam komputer kita atau simpan ke Google Drive. Kita akan mendownload dengan format Excel sesuai dengan tugas pelatihan ini. Kita langsung buka. Ya, nah ini adalah tampilan download report dari permainan kuis yang sudah kita lakukan tadi. Di sini adalah total untuk jawaban yang dijawab benar itu adalah ada 46,43%, yang dijawab salah adalah 53,57%. Di sini bagian paling atas dimainkan oleh 8 pemain. Kadang-kadang ada siswa atau dalam pelaporannya itu kadang-kadang bisa menjadi hanya 6 atau 5, kadang-kadang karena terkendala jaringan atau mereka tidak sempat menjawab. Nah, inilah nanti untuk bisa kita download. Nah, di sini dia ada terbagi beberapa sheet final score. Nah, ini final score untuk masing-masing pemain. Ada Fahri, Friska, Aira, Nurdiana, Faradila, ada Joan. Nah, ini total skornya, kemudian ini adalah jumlah soal yang dijawab benar. Contoh di sini Fahri menjawab soal benarnya 7, Friska 5 benar, kemudian Aira 5 benar, Nurdiana 4, kemudian Faradila 3 benar. Jumlah jawaban yang salah. Nah, ini kelihatan semua di sini. Jadi, nah ini lebih jelas lagi untuk di Kahoot Summary dengan soalnya dan poin masing-masing perolehannya. Sini bisa kita lihat hingga soal yang terakhir. Kuis pertama, jadi ada juga untuk
penjabaran dari nilai atau penjabaran dari masing-masing soal. Misalkan ini soal nomor 1, jawabannya ketuntasannya berapa persen, kemudian waktu pengerjaannya adalah 60 detik, kemudian di sini kelihatan bahwa dijawab benarnya seperti apa. Nah, seperti ini. Begitu pula soal yang nomor 2, 3, dan seterusnya. Baik, ini sekarang kita tutup. Kita kembali ke sini. Kita kembali ke home. Baik, demikianlah laporan pelaksanaan kuis bersama siswa yang sudah saya lakukan, dan terima kasih kepada Bapak Aris Eka Prasetya atas bimbingannya selama beberapa hari ini dalam saya dan peserta lain mengikuti Diklat 24 Samisanov ini. Dan tentunya apa yang sudah kami peroleh akan kami kembangkan, akan kami tularkan kepada teman-teman, dan akan kami terapkan kepada anak didik, dan tentunya akan kita lebih kembangkan lagi untuk menciptakan kuis-kuis lainnya yang lebih menarik dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.